Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama kelompok 11 yang akan melakukan presentasi mengenai irigasi pasang surut. Tapi terlebih dahulu kita akan melakukan perkenalan dari masing-masing anggota. Next. Baik, anggota dari kelompok 11 ada Nabila, Nada, Octavia, Pina Cindy, Sera, Wildan, ada Zulaiha, Zulfa, Aditya, Ayu, Desita, Fatia, dan Ginanjar. Baik, saya selaku moderator mempersilahkan kepada para presentator untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ginanjar. Jadi untuk pendahuluan nih teman-teman, jadi irigasi merupakan pengusahaan penyediaan dan pengaturan air untuk mendukung kegiatan pertanian. Nah, irigasi sendiri memiliki jenis yang sangat beragam. Pembangunan saluran irigasi merupakan hal yang sangat diperlukan untuk menunjang penyediaan bahan pangan sehingga ketersediaan air terpenuhi walaupun daerah pertanian tersebut berada jauh dari sumber air. Nah, salah satu teknik irigasi adalah teknik irigasi pasang surut, di mana sistem pengairan yang memanfaatkan pembendungan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Untuk areanya sendiri itu tuh menggunakan sistem irigasi yang areanya mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Tujuan dari presentasi kita kali ini yaitu untuk mengetahui mengenai sejarah pasang surut, irigasi pasang surut, kemudian pengertian irigasi pasang surut, kelebihan dan kekurangan irigasi pasang surut, kemampuan dan keterbatasan, serta contoh irigasi pasang surut. Kemudian untuk manfaat yang akan dipresentasikan kali ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai sejarah, pengertian, kelebihan dan kekurangan, selanjutnya adalah kemampuan dan keterbatasan, serta contoh irigasi pasang surut. Pembukaan lahan rawa pasang surut dilakukan berkaitan dengan program transmigrasi yang dimulai tahun 1969 melalui proyek pembukaan persawahan pasang surut. Pemanfaatan lahan pasang surut untuk pertanian merupakan pilihan yang strategis untuk mengimbangi berkurangnya lahan produktif akibat alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian. Hal ini didukung oleh tersedianya lahan rawa yang cukup luas di Indonesia, seluas 33,4 juta hektar, tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan sisanya tersebar secara parsial pada areal yang kecil yang dapat dioptimalkan menjadi lahan pertanian. Karakteristik lahan rawa yang kurang subur menjadi faktor utama rendahnya produktivitas lahan, namun kendala tersebut dapat dikurangi apabila dilakukan usaha pengelolaan dan penyumburan tanah, serta penyediaan air yang memadai, yaitu dengan dilakukannya irigasi. Pengertian irigasi pasang surut seperti yang dilihat pada slide, bahwa irigasi pasang surut merupakan suatu tipe irigasi yang memanfaatkan pengembangan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Daerah yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah daerah yang berada di sekitar jalur aliran sungai besar dan mendapatkan pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Air genangan yang berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mengisi kandungan tanah sulfat masam dan akan dibuang pada saat air laut surut. Menurut Awit tahun 2014. Mekanisme dari irigasi pasang surut. Nah, lahan rawa pasang surut berada di sepanjang pesisir dan di sepanjang ruas sungai bagian hilir, di mana regime surut sungainya dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pengaruh pasang surut ini menyebabkan terjadinya semacam pembendungan sehingga permukaan air sungai naik dan meluapi lahan-lahan di sekitarnya. Genangan air pada lahan dapat pula berasal dari air hujan yang tertahan tidak dapat keluar dari lahan. Nah, pada irigasi pasang surut, pengendalian drainase perlu diperhatikan untuk menghindari pembuangan air yang berlebih atau overdrain. Dengan pengendalian yang baik, maka dapat menyediakan air sesuai kebutuhan, yaitu membuang air kelebihan dan memberi air saat diperlukan. Menurut Herawati pada tahun 2017. Contoh irigasi pasang surut yaitu di daerah Kalimantan, yang di mana daerah tersebut memiliki garis pantai mencapai 30 hingga 50 km dan 10 hingga 25 km masuk ke daratan. Genangan berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci kandungan tanah sulfat masam dan dibuang ketika air laut surut. Di daerah Kalimantan banyak dijumpai lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut merupakan lahan marginal yang memiliki potensi cukup besar dalam kegiatan usaha tani, terutama
komoditas padi apabila dapat dikelola dengan baik dan menerapkan teknik budidaya yang tepat. Menurut Coach Rini et al. Tahun 2013. Nah, lahan rawa pasang surut ini memiliki potensi untuk dikembangkannya sektor pertanian. Areal pertanian daerah rawa pasang surut yang dapat diterapkan irigasi pasang surut adalah daerah dengan tipe hidrotopografi A dan B. Kelebihan dari irigasi pasang surut yang pertama, memanfaatkan lahan yang diperkirakan lahan yang tidak dapat digunakan oleh lahan pertanian. Yang kedua, memaksimalkan lahan yang terdapat di suatu daerah. Ketiga, mengurangi tingkat pengangguran di daerah yang memiliki lahan pasang surut. Keempat, ketika suplesi pasang surut memiliki kualitas air yang baik, maka dapat menjamin kecukupan air untuk lahan pertanian, khususnya pada tanaman padi. Selain itu, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kualitas tanah. Dan yang terakhir, kondisi tanah pada lahan padi memungkinkan untuk menanam jenis padi unggul dan penanaman bisa dimulai lebih awal, sehingga dapat meningkatkan peluang bertanam padi sebanyak 2 kali. Kekurangan dari irigasi pasang surut, yaitu adanya perluasan wilayah pasang surut yang disebabkan karena pendangkalan di tepian rawa sehingga wilayah rawa menyempit. Hal ini dapat dipercepat dengan kebiasaan membuang limbah sisa panen seperti jerami ke dalam rawa. Kemudian, lahan pasang surut ini seringkali mengalami pencucian unsur hara dan kegiatan pemupukan yang menyebabkan eutrofikasi. Akibatnya, pemupukan anorganik menimbulkan adanya kekhawatiran bahwa pada saat air pasang, unsur-unsur terlarut masuk dalam lingkungan perairan. Hal ini dapat menimbulkan suburnya berbagai spesies tumbuhan akuatik yang maupun semi akuatik seperti enceng gondok, jenis rumput, dan berbagai spesies tumbuhan akuatik dan lain-lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan eutrofikasi. Kemudian peningkatan kadar keasaman, kemudian penggarapan lahan pasang surut menjadikan lahan subur bagi berbagai jenis tumbuhan liar selain tanaman budidaya, dan ada beberapa kekurangan, yaitu pengolahan lahan dapat menyebabkan partikel tanah lepas sehingga rawan terjadi erosi dan juga kehilangan air akibat perkolasi dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan kebanyakan tanah di daerah rawa pasang surut angka permeabilitasnya tinggi. Meskipun lahan irigasi pasang surut ini memiliki beberapa kendala, namun apabila dilakukan optimalisasi lahan rawa dengan cara perluasan areal, peningkatan indeks pertanaman, pengelolaan air yang baik, maka lahan pasang surut ini dapat ditanami oleh beberapa komoditas seperti padi, palawija, tanaman hortikultura, kelapa, karet, dan kelapa sawit. Nah, lahan rawa tropik pada umumnya memiliki topografi yang berbentuk kubah, yaitu dari pinggir ke tengah kubah, permukaan lahannya semakin meningkat tingginya. Hubungan elevasi topografi lahan dengan elevasi fluktuasi muka air sungai disebut dengan hidrotopografi. Nah, hidrotopografi ini dinyatakan dengan banyaknya jumlah pasang surut yang terluapi, baik akibat kenaikan sungai maupun muka air laut. Nah, pada lahan rawa pasang surut diketahui terdapat beberapa kelas hidrotopografi, yaitu A, B, C, dan D. Selanjutnya, nah ini penjelasan mengenai kelas hidrotopografi. Nah, selanjutnya jenis tanah lahan irigasi pasang surut. Berdasarkan jenis dan sifat tanahnya, lahan dengan irigasi pasang surut terbagi menjadi 2, yaitu tanah aluvial dan gambut. Tanah aluvial terdiri atas yang mengandung pirit ataupun yang bersifat asam. Sebaiknya dijadikan lahan sawah karena lebih murah dan aman. Seiring berjalannya waktu, tanah ini menjadi berbentuk bongkahan dan pecah-pecah, sehingga perlu diberi pupuk yaitu P dan K dan ameliuran atau berupa dolomit atau kapur. Selanjutnya tanah gambut, terdiri dari sisa-sisa tanaman yang telah membusuk. Tanah gambut biasanya memiliki kesuburan yang cukup rendah dan bersifat asam pada air dan tanahnya. Sebelum dilakukan penggunaannya, sebaiknya tanah gambut tersebut dilakukan pematangan. Nah, pematangan ini dapat dilakukan dengan pengeringan dan bisa ditambahkan abu sekam, gergaji, tanah lempung, dan ditambahkan dengan lapisan mineral di bawahnya. Nah, untuk pada sistem irigasi pasang surut, sumber air yang digunakan yaitu berasal dari air sungai, yang mana air sungai tersebut dibendung akibat dari peristiwa pasang surut air laut. Air genangan yang berupa air tawar dari sungai akan menekan dan mencuci kandungan tanah sulfat masam dan akan dibuang pada saat air laut itu surut. Adapun untuk kualitas airnya, kualitas air sungai yang berada di kawasan pasang surut umumnya memenuhi kelayakan sebagai air irigasi untuk tanaman.
selagi tidak terjadi intrusi air asin pada daerah tersebut. Kondisi iklim pada lahan irigasi pasang surut. Jadi kondisi iklim di lahan irigasi pasang surut itu bervariasi dari iklim sedang, tropis hingga tropis basah. Pada daerah yang beriklim tropis, curah hujan tahunan rata-rata yaitu 2.000 sampai 4.000 mm. Curah hujan bulanannya rata-rata 200 mm dengan bulan basah selama 6 sampai 11 bulan, yaitu dari bulan September hingga bulan Mei. Di Indonesia sendiri, iklimnya yaitu hujan tropis dengan temperatur rata-rata harian 20-30 derajat Celcius. Kelembaban udara lebih dari 80%. Evapotranspirasi bervariasi antara 3,5 mm per hari hingga 4,5 mm per hari. Curah hujan berkisar antara 2.000 sampai 3.000 mm. Untuk di Pulau Kalimantan, curah hujan di lahan rawa pada Pulau Kalimantan bagian utara pada umumnya lebih tinggi dari Pulau Sumatera. Kesimpulannya, sistem irigasi pasang surut adalah sistem irigasi yang menggunakan bendungan air sungai atau rawa yang disebabkan oleh kejadian pasang surut. Penggunaan irigasi pasang surut adalah untuk menentukan jumlah konsumsi tanaman yang berkurang karena curah hujan efektif dan mempertimbangkan besarnya nilai infiltrasi. Pengairan penggunaan sistem irigasi pasang surut memiliki kelebihan dan kekurangan seperti meningkatkan kualitas tanah dan kehilangan air yang cukup besar akibat perkolasi. Penggunaan irigasi pasang surut juga melihat beberapa aspek kemampuan dan keterbatasan seperti jenis tanaman, topografi, kondisi iklim, jenis tanah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih teman-teman dari anggota kelompok 11. Sekian presentasi dari kelompok 11 mengenai irigasi pasang surut. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.